Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir dari akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Aprilia Retno dengan NPM 2120104054, yang kedua Yunita Indah dengan NPM 2120104047, yang ketiga saya sendiri Meisya dengan NPM 2110104017, yang terakhir Satria Dwiki dengan NPM 2120104039. Deskripsi perusahaan. Taktego Konveksi dan Bordir merupakan salah satu tempat bordir baju yang berlokasi di Kota Magelang. Tempat tersebut melayani jasa bordir dan pembuatan baju untuk berbagai keperluan seperti baju organisasi, baju komunitas, dan ormas dengan harga yang bervariasi tergantung dari spesifikasi pesanan pelanggan. Selain bordir, Taktego juga melayani sabun baju. Pemilik dari Taktego Konveksi dan Bordir yaitu Mahesto Danardono, dan Taktego Konveksi dan Bordir beralamat di Jalan Buton nomor 8 RT 3 RW 4 Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Untuk informasi dapat dilihat di Instagram dan YouTube. Ketentuan-ketentuan di perusahaan Taktego. Di perusahaan Taktego ada dua macam pegawai, yaitu pegawai borongan yang ada di proses produksi yang digaji sesuai dengan unit yang dihasilkan, dan ada juga pegawai harian seperti pengawas atau mandor. Pegawai di Taktego bekerja mulai pukul 8 sampai dengan pukul 4. Konveksi ini juga telah menetapkan harga jual barang untuk kaos polos sebesar 45.000 dan untuk kemeja polos sebesar 120.000 sampai 135.000. Lalu untuk produk yang akan disablon dan bordir dikenakan biaya sebesar 35.000. Departemen produksi yang ada di Taktego yaitu desain, pemotongan, bordir, sablon, jahit, dan finishing. Perhitungan harga pokok pesanan. Berikut kartu pesanan dari CS 2270420225. Dan selanjutnya kartu pesanan dari CS 312052022213. Untuk biaya bahan baku langsung di pesanan CS 2270420225 yaitu konveksi kain Nagata drill 32 kemeja dengan kebutuhan 57,6 meter dengan harga per meter 48.000, total 2.764.800. Dan untuk pesanan selanjutnya yaitu konveksi kain kaos katun 7 kaos, kebutuhan 1,4 kilo dengan harga 135.000 per kilo, total 189.000. Total biaya bahan baku langsung kedua pesanan yaitu 2.953.800. Dengan keterangan untuk setiap kemeja dengan lengan panjang membutuhkan 1,8 meter kain. Kain kaos dibeli berdasarkan berat barang dengan satuan kilogram, dan setiap 1 kilo menghasilkan 5 kaos. Artinya, satu kaos memiliki berat sebesar 200 gram. Biaya tenaga kerja langsung. Untuk pesanan nomor CS 2270420225,
Departemen Produksi yang pertama desain dengan tarif 7.000, total 7.000. Yang kedua pemotongan dengan tarif 5.000 per unit dengan total 160.000. Kemudian bordir dengan tarif 1.000 per unit dengan total 32.000. Kemudian jahit 15.000 per unit dengan total 480.000. Kemudian finishing dengan tarif 2.500 per unit dengan total 80.000. Dan total biaya tenaga kerja langsung dengan pesanan CS 2270420225 sebesar 759.000. Kemudian nomor pesanan CS 312052022213 dengan Departemen Produksi Desainnya 15.000, pemotongan 1.500 per unit dengan total 10.500, penjahitan 2.500 per unit dengan total 17.500, sablon 3.000 per unit dengan total 21.000, finishing 500 per unit dengan total 3.500. Total dari pesanan kedua yaitu 67.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Satria. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk pesanan CS 2270420225. Untuk biaya bahan baku penolong ada benang jahit dengan biaya 19.200, benang obres 9.600, benang bordir 190, kancing 24.640, kain keras 130.000, kain fosfor 330.000, dan ada bahan perlengkapan kertas pola dan kapur pola sebesar 1.700. Dan ada biaya-biaya lainnya yaitu biaya listrik sebesar 145.000 dan biaya penyusutan peralatan sebesar 41.600. Dengan total keseluruhannya yaitu 893.740. Lalu ada biaya overhead pabrik yang dibebankan pada pesanan CS 312052022213. Biaya-biaya yang digunakan yaitu ada biaya bahan baku penolong. Pertama ada benang jahit dengan total keseluruhan Rp2.100, benang obres Rp2.100, tinta sablon Rp126.000, bahan perlengkapan kertas dan kapur pola besar 1.700. Dan ada biaya operasional yaitu biaya listrik sebesar 20.000 dan biaya penyusutan sebesar 4.620 dengan total keseluruhan 151.520. Lalu ada kartu harga pokok pesanan untuk nomor pesanan CS 2270420225 dengan nama produk kemeja lengan panjang, tanggal dipesan tanggal 14 April 2022, tanggal selesai 10 Mei 2022, yaitu berisi Departemen Desain dengan
bahan baku untuk nomor permintaan bahan CS 2270420225, jumlah pesanan cost driver 1 tarif 7.000 dengan jumlah 7.000 dan BOP dibebankan dengan jumlah Rp1.045. Selanjutnya ada Departemen Pemotongan untuk nomor permintaan CS 2270420225 dengan jumlah bahan baku 2.764.800, jumlah pesanan cost driver 32 unit dengan tarif 5.000 dan jumlah totalnya 160.000 dengan BOP yang dibebankan yaitu Rp476.025. Selanjutnya ada Departemen Jahit dengan jumlah pesanan cost driver 32 unit dengan tarif 15.000, jumlah totalnya 480.000 dan BOP yang dibebankan 175.200. Lalu ada Departemen Bordir dengan jumlah pesanan cost driver 32 unit dengan tarif 1.000, totalnya jadi 32.000 dengan BOP yang dibebankan 232.520. Lalu ada Departemen Finishing dengan jumlah pesanan cost driver 32 unit, tarif 2.500 per unit dengan jumlah totalnya 80.000 dan BOP yang dibebankan yaitu 14.020. Untuk ringkasan biaya bahan baku yaitu 2.764.800, tenaga kerja 759.000, overhead pabrik 893.740, total biaya produksi 4.417.540. Harga pokok per unit yaitu 138.048,13. Lalu ada kartu harga pokok pesanan untuk nomor pesanan CS 3220520213 dengan nama produk kaos lengan pendek. Pertama ada Departemen Desain dengan jumlah 1, tarifnya 15.000, totalnya 15.000 dengan BOP-nya yaitu 2.090. Lalu ada Departemen Pemotongan yang jumlah pesanan 7 unit, tarifnya 1.500 dan total 10.500 dan BOP dibebankan yaitu 2.730. Lalu ada Departemen
jahit. Tenaga kerja langsung untuk jumlah pesanan 7 unit dengan tarif 3.000 dan total 21.000, dan BOP yang dibebankan yaitu 131.000. Selanjutnya ada Departemen Finishing dengan tenaga kerja langsung untuk jumlah pesanan 7 unit tarif Rp500 dengan jumlah 3.500 dan BOP dibebankan yaitu Rp1.000. Untuk ringkasan biaya bahan baku yaitu sebesar 189.000, tenaga kerja 67.500, overhead pabrik 151.520, total biaya produksi 408.020 dengan harga pokok per unit 58.288,5 rupiah. Iki saya akurasi. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan jurnal pada kartu pokok pesanan tadi. Nah, yang pertama yaitu mencatat pemakaian bahan baku. Dengan mendebit persediaan barang dalam proses untuk Departemen Pemotongan dan mengkredit persediaan bahan baku langsung. Dan masing-masing nominalnya sebesar 2.953.800. Lalu yang kedua mencatat bebanan biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan mendebit persediaan barang dalam proses untuk setiap departemennya dan mengkredit biaya gaji dan upah dengan total nominalnya ialah Rp826.500. Lalu yang ketiga mencatat pembebanan BOP ke pemesanan, yaitu dengan cara mendebit persediaan barang dalam proses untuk seluruh departemen, lalu mengkredit biaya overhead pabrik untuk seluruh departemen. Nah, di sini terdapat biaya overhead sesungguhnya. Dengan Departemen Desain, yaitu biaya overhead sesungguhnya sebesar Rp22.087,5. Lalu Departemen Pemotongan dengan total Rp494.012,16. Lalu biaya overhead sesungguhnya untuk Departemen Jahit sebesar Rp314.111,808. Lalu untuk Departemen Bordir, biaya overhead sesungguhnya sebesar Rp392.607. Selanjutnya, untuk Departemen Sablon, dengan biaya overhead sesungguhnya sebesar Rp139.724,3. Lalu Departemen Finishing sebesar Rp54.819,92. Nah, di sini terdapat peralatan yang digunakan untuk pesanan CS 2270420225 dengan total penyusutannya sebesar Rp36.749. Ini termasuk peralatan dengan biaya sesungguhnya.
Dan ini peralatan yang dikenakan untuk pesanan yang kedua, yaitu dengan total sebesar Rp3.916. Nah, selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya, yaitu dengan cara mendebit biaya overhead pabrik seluruh departemen dengan biaya yang sesungguhnya, lalu mengkredit berbagai akun dikreditkan dengan seluruh totalnya sebesar Rp1.048.361,99. Lalu yang kedua, mohon maaf, selanjutnya ialah mencatat selisih biaya overhead pabrik dengan cara debit selisih BOP untuk seluruh departemen, lalu mengkredit biaya overhead pabrik untuk seluruh departemen dengan nominal yang diperoleh dengan cara biaya overhead pabrik yang dibebankan dikurangi dengan biaya overhead pabrik yang biaya overhead pabrik yang nominalnya itu sesungguhnya, gitu. Selanjutnya menutup selisih biaya overhead, yaitu dengan cara mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit seluruh biaya overhead pabrik untuk seluruh departemen yang tadi sudah ada pada ayat jurnal sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yunita. Baik, untuk selanjutnya adalah mencatat barang jadi, mencatat harga pokok penjualan, dan mencatat penjualan. Nah, untuk yang pertama, mencatat barang jadi, di sini kita mendebit persediaan barang jadi, kemudian untuk kredit yaitu persediaan BDP, Departemen Finishing, dengan total Rp5.223.591,96. Dan untuk harga pokok penjualannya, kita mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang jadi dengan nominal Rp5.223.591,96. Dan untuk penjualan, kita mendebit kas atau piutang dagang dan mengkredit penjualan dengan nominal Rp5.680.000. Dan ini merupakan tampilan dari laporan profitabilitas pesanan. Di situ ada nomor pesanan, kuantitas, penjualan, harga pokok, dan laba kotor. Kemudian ada persentase laba kotornya juga. Dengan total untuk penjualan sendiri Rp5.680.000, harga pokoknya Rp4.825.560, laba kotornya Rp854.440, dan untuk persentase laba kotornya yaitu 41%. Kemudian untuk di sini ada penyesuaian, yaitu dengan cara selisih BOP dikurangi dengan laba rugi. Dan untuk total harga pokok dan laba kotor setelah disesuaikan, di situ sudah tertera nominalnya, ada beban internet dan juga beban transportasi. Kemudian di situ ada total beban operasionalnya dengan nominal Rp77.000 dan menghasilkan laba bersih operasional sebesar Rp379.408,04. Dari sini bisa disimpulkan bahwa harga pokok produksi yang digunakan ialah menggunakan harga pokok pesanan, di mana proses yang dilakukan perusahaan Taktego ini dilakukan secara terus-menerus dengan adanya pesanan yang masuk dan sesuai dengan kriteria pelanggan. Nah, dengan cost driver yang digunakan ialah unit, PTKL, dan juga jam kerja mesin atau penyusutan peralatan. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi dari proses di dalam Taktego itu sendiri. Nah, bisa dilihat dalam slide, di situ ada foto dari bahan baku, kemudian di situ ada ruangan dari desain, dan juga proses pemotongannya.
Kemudian ada juga di situ proses menjahit dan juga proses penyablonan. Dan yang terakhir ini ada proses bordir, kemudian finishing yang terdiri dari nanti melipat baju, kemudian menyetrika, dan juga ada dokumentasi saat proses wawancara di Taktiko itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.